Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, selamat pagi. Puji syukur kita naikkan pada Tuhan Yesus karena kasih-Nya sajalah saudara dan saya bersama-sama kita menghayati betapa indahnya kasih Tuhan. Sampai hari ini kita kembali merasakan anugerah yang terbesar, yaitu kita sudah dihantar memasuki minggu kerja kita yang baru. Mari kita siapkan diri kita supaya kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus untuk kita memahami firman Tuhan sebagai landasan kita melangkah di hari ini. Mari kita berdoa. Kami kembali datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus untuk semua anugerah yang Tuhan sudah berikan. Kami kembali dihantar memasuki minggu kerja kami yang baru. Kami ingin melandasi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, bimbinglah dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dapat memahami dan mengerti firman Tuhan. Dan firman-Mu kami jadikan sebagai pedoman dan sebagai pelita yang menerangi setiap perjalanan hidup kami hari ini. Doa syukur kami di pagi hari ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini, di awal pekan kita yang baru, terambil dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang kedua ayat 1-5. Perjanjian Lama, kitab Hakim-Hakim pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, penegasan pada ayatnya yang kelima. Maka tempat itu dinamai Bokim, lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berbicara pemimpin yang mengingat penyertaan Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai seorang pemimpin yang merasakan dan menikmati bahwa Tuhan selalu menyertai. Bahkan perjalanan hidup dari hari ke hari, tahun berganti tahun, maka pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mengingat selalu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan itu menjadi motivasi dan semangat umat Israel pada waktu itu ketika mereka sudah lepas dari tanah perbudakan, lalu mereka akan memasuki tanah perjanjian yang mereka juga harus berjuang untuk mendapatkannya. Maka sebagai seorang pemimpin yang selalu mengingatkan orang Israel bahwa Tuhan tetap menyertai mereka. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, hal itu bukan hal yang mudah bagi seseorang ketika mereka harus menyampaikan persoalan itu di hadapan umat yang mungkin sudah mengalami bagaimana perjalanan hidup mereka sepanjang keluar dari tanah perbudakan. Tuhan selalu menunjukkan kuasa-Nya. Dan itu yang mengakibatkan mereka kadang-kadang juga ragu-ragu sebagai manusia. Benarkah Tuhan masih mengasihi mereka? Nah, saudara-saudara, sebagai seorang pemimpin, seseorang harus mengingatkan kembali umatnya atau semua orang yang dipimpinnya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Pesan itu juga yang menjadi bagian dalam hidup kita. Semua orang punya persoalan hidup. Tapi sebagai pemimpin dalam keluarga, kita punya tanggung jawab untuk terus mengingatkan bahwa di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Dengan demikian, setiap keluarga, setiap pemimpin dalam keluarga, dia bertanggung jawab untuk terus mengingatkan keluarganya bahwa Tuhan tidak meninggalkan keluarga kita. Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Tuhan pasti tetap memberkati saudara dan saya. Selamat berkarya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya dan tidak pernah juga menyangkal janjinya. Dia selalu setia. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami datang bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kembali kami disegarkan oleh firman Tuhan. Kami akan melangkah, Tuhan. Kami ingin berdoa bagi jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, sektor pelayanan 5,
Penatua Gultom, Ibu Suminem, Diaken Debbie Sahelangi. Kami berdoa beberapa jemaat Tuhan yang sedang dalam tahapan isolasi atau isoman, yaitu Bapak Markus Ruji Junarto dan Ibu Sarce Talarima, Bapak Nanda Rahel Lambang. Kami berdoa juga untuk Bapak Teddy Noya. Kami juga berdoa untuk Ibu Evelyn Noya Kainama. Kami menyerahkan akan keluarga Cornelis Koro, Ibu Novianti, Dameria Pardosi, adik Isabel Nulika, adik Iren Nada Gracia, dan adik Ivana Melody Koro. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang masih dalam tahapan isoman. Tuhan tetap menguatkan mereka semua sehingga mereka berangsur-angsur pulih kembali. Kami juga berdoa untuk Bapak John Manukwa yang pagi hari ini menjalani operasi. Kami mohon Tuhan campur tangan sehingga ia mendapatkan kembali kekuatan melalui hasil operasi nanti berjalan dengan baik semuanya. Dan Bapak John boleh merasakan pemulihannya secara berangsur-angsur. Terima kasih Bapak di sorga. Pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Tuhan Yesus memberkati jemaatmu. Kami mau berdoa untuk Bapak Edward Abraham Hetaria dan Ibu Ni Putu Lasmini. Tuhan berkati sukacita saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran, diberkatilah mereka. Kami berdoa juga untuk keluarga yang merayakan ulang tahun perkawinan. Kami berdoa untuk Bapak Lodwig Dondo Kambe Irot dan Ibu Elsie Tumiwa. Tuhan berkati sukacita orang tua kami ini atas pertambahan usia perkawinan mereka. Diberkatilah sukacita mereka. Kami mau berdoa juga untuk keluarga besar Sektor Pelayanan 1, keluarga Bapak Penatua Inyoman Sutama dan keluarga Bapak Samuel Yatiman. Berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaatmu GPIB Sejahtera. Tuhan berkati semuanya. Kami berdoa untuk jemaat GPIB dimanapun mereka berada, para pelayan firman dan sakramen, diberkatilah pergumulan keluarga, di pergumulan pelayanan mereka. Terkhusus kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta Emeritus Metan Vanuan beserta keluarga, Ibu Pendeta Cindy dalam pergumulan, suami terkasih, Bapak Rudolf, biarlah semua merasakan kembali kekuatan secara berangsur-angsur dengan keyakinan Tuhan Yesus akan menghadirkan mujizat-Mu terbesar. Kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB, berkati pelayanan mereka, berkati keluarga, dan berkati karya kerja mereka, demikian juga dengan BP Mubel. Inilah doa kami di pagi hari ini ya Bapa, yang kami naikkan semua dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.